mayoritas ekspor minyaknya itu bukan ke Indonesia, tapi ke Eropa dan RRT. Dan juga gasnya juga demikian juga, sebagian besar ke Eropa. Indonesia, di lain pihak, Indonesia mengimportnya bukan dari Rusia tapi dari Timur Tengah, ya, kebanyakan Timur Tengah dan Nigeria. Jadi kedua hal kondisi itu sampai saat ini kami belum merasakan ya adanya pengaruh yang ada langsung. Mungkin saat ini kita mengamati dengan baik, mencermati dengan baik apakah akan ada dampak domino dari ketegangan ini. Juga demikian dengan beberapa produk lain seperti BBM dan LPG. Ini juga belum merasakan itu, namun kami tetap hati-hati karena ini bisa berefek domino. Terima kasih. Baik, artinya untuk stok BBM RI hingga saat ini masih aman? Ya, stok masih aman, mendekati target yang disampaikan tadi. Target kan 23 hari ya, ini 21 hari, jadi tidak jauh dari target. Dan juga Pertamina saat ini kan mempunyai fleksibilitas yang tinggi mengimpor dari banyak negara ya untuk kebutuhan BBM maupun crude, sehingga mengantisipasi kondisi-kondisi yang saat ini terjadi seperti saat ini terjadi itu bisa lebih baik, lebih adaptif terhadap kondisi perdagangan dunia. Baik, Pak Tutuka, kalau memang stoknya hanya cukup untuk sekitar 21 hingga 23 hari, lalu bagaimana ketika terjadi krisis di luar atau ketika keadaan Rusia dan Ukraina ini semakin memanas lagi? Apa antisipasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau Rusia tadi tidak langsung ya karena tidak berhubungan dengan kita dari produk Rusia tadi, crude maupun produknya, sehingga yang bisa berdampak itu apabila ini sampai berdampak ke Timur Tengah. Misalnya sampai ke Saudi Arabia, mungkin ada berdampak, atau ke Afrika, itu ada berdampak ke suplai di kita, kemudian kita. Jadi itu yang perlu kita cermati. Nah, untuk itu pertama yang telah dilakukan, beberapa bulan sebelumnya kita sudah mengantisipasi bahwa kita identifikasi fasilitas yang ada di industri migas, fasilitas permukaan, tangki-tangki pengumpul dan sebagainya yang bisa dijadikan untuk cadangan operasional. Itu satu. Kemudian kita membuat komunikasi yang lebih intensif ya dengan Pertamina dan pihak-pihak lain untuk alert apabila terjadi sesuatu sehingga mudah cepat ya bergerak untuk menutupi apabila kebutuhan meningkat. Kita pernah belajar dari meningkatnya produksi yang drastis sehabis COVID kemarin, meningkatnya sangat tajam sehingga kita benar-benar berupaya keras untuk menutupi kebutuhan yang mendadak tajam tadi. Dan itu menjadi pelajaran kita yang baik apabila kita akan menghadapi krisis ini menjadi lebih serius, lebih memberikan dampak kepada kita. Demikian, Pak. Baik, kita akan beralih ke Pak Widiawan. Pak Widiawan, kalau berdasarkan pengalaman Anda ketika menjabat di OPEC periode 2015 hingga 2016, seperti apa kondisi pasokan BBM kita yang tadi disampaikan Pak Tutuka ini mungkin hanya cukup untuk sekitar 21 hari begitu. Dan juga seperti apa OPEC bisa juga memberikan kontribusi begitu keputusan-keputusan yang ada terhadap pergerakan dari pasokan energi di Indonesia. Baik, Mbak Anike, terima kasih. Kita bedakan dulu ya antara minyak mentah, crude oil, yang juga direpresentasikan oleh harga yang seperti Mbak Anike tadi bilang, yang sudah hampir ke $100 per barrel, dengan BBM. BBM itu adalah minyak mentah yang diproduksi oleh kilang dan kemudian dikonsumsi oleh berbagai konsumen, ya, apakah transportasi, industri, rumah tangga, dan sebagainya. Jadi harga BBM itu jauh lebih tinggi dari harga minyak mentah. OPEC itu diproduksi minyak mentahnya, Mbak Aneke. Jadi kalau total demand dari seluruhan minyak mentah di dunia, OPEC itu sekitar 35% dari kebutuhan dunia gitu ya. Tapi jauh lebih besar dari sisi ekspornya. Jadi kalau produksinya itu sekitar 30%-nya, tapi kalau ekspornya itu mungkin lebih dari sekitar 60% dari kebutuhan dunia. Jadi memang peranan OPEC itu sangat besar. Nah, dengan demikian kalau demand-nya itu meningkat, maka tanggung jawab OPEC untuk meningkatkan produksi juga menjadi
lebih tinggi, terutama karena beberapa negara OPEC seperti Saudi Arabia itu mempunyai kapasitas produksi. Yang kita mesti tahu sekarang adalah kapasitas produksi apakah masih lebih besar dibandingkan pertumbuhan demand yang akan terjadi. Jadi tadi sudah disebutkan banyak hal tentang kondisi geopolitik ya. Kita tahu di harga minyak itu ada yang sifatnya tergantung dari fundamental yaitu supply demand, dan juga ada premium atau diskon yang sifatnya non teknikal gitu ya. Nah, dengan adanya geopolitik itu ada upside risk. Jadi ada premium gitu ya dari harga di atas fundamental. Tapi kita jangan lupa bahwa kondisi sekarang itu ternyata demand-nya itu tinggi, Mbak. Jadi tahun ini akan ada demand sebesar 4,5 juta barrel per hari di tahun 2022. Sehingga tahun 2022 ini kebutuhan minyak secara agregat itu sudah lebih tinggi dibanding sebelum COVID 2019. Betul di beberapa BBM misalnya aviasi gitu ya untuk jet fuel dan sebagainya itu masih lebih rendah dan mungkin masih butuh 2-3 tahun lagi untuk melewati tahun 2019. Tapi kebutuhan untuk gasolin, untuk gasoil itu sudah melewati tahun 2019. Jadi yang kita harus cermati memang kebutuhan yang lebih meningkat ini mau tidak mau tanpa adanya geopolitik itu sudah tinggi. Jadi harga 80-85 itu mungkin adalah porsi dari fundamental, selebihnya itu adalah porsi dari geopolitik. Nah, itu yang harus kita cermati.